Ayat yang ketiga adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan meminta ampunlah engkau kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah benar-benar penerima taubat. Ya. Dari ayat ini ayat terakhir ya. Dari ayat ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah syarhul mufradat. Kita akan menjelaskan makna tasbih, tahmid, istighfar, dan taubat. Ya, itu poin yang pertama yang akan kita bahas. Poin yang kedua adalah kenapa ya tasbih diikat oleh tahmid. Ya. Kenapa fasabbih bihamdi, bertasbihlah dengan memuji. Ya. Karena banyak ayat juga, ya banyak ayat juga yang dimana kata tasbih ini diikat oleh dengan kata tahmid. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kenapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk beristighfar. Padahal kan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dimaksud. Kenapa diperintahkan untuk istighfar? Dan ini bukan di ayat ini saja, di ayat-ayat yang lain pun ya ada ayat yang yang memerintahkan Nabi untuk beristighfar. Ya. Kemudian poin yang keempat yang akan kita bahas, insya Allah, apa yang dimaksud dengan pertolongan Allah ya? Ayat yang pertama diikat oleh ayat yang terakhir. Jadi apa maksud dari fiil syarat ya? Fiil syarat dengan jawab syaratnya. Oke. Yang pertama adalah syarhul mufradat ya. Menjelaskan dulu arti dari tadi tasbih, tahmid, istighfar, dan taubat. Yang pertama adalah at-tasbih. Tasbih secara bahasa adalah at-tanzih. Ya, tanzih itu apa? Tanzih itu adalah membersihkan, at-tathhir, ya, mensucikan, atau at-tab'id, ya, menjauhkan Allah dari sesuatu yang tidak layak untuknya. Ya, atau at-taqdis. At-taqdis itu mensucikan. Mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak baginya. Ya. Seperti ayat-ayat yang pernah kita bahas di surat Al-Ikhlas, wa qalu takhadallahu walada, gitu ya. Dan mereka mengatakan bahwa Allah menjadikan anak. Ya, Allah mengangkat anak. Pasti kesananya apa? Katanya subhanahu. Ya, maha suci Allah. Jadi kita mensucikan Allah. Mana mungkin Allah mempunyai anak? Ya, tidak mungkin. Allah yang begitu sempurnanya, ya, Allah yang tidak butuh kepada siapapun. Apa kebutuhan Allah untuknya menjadikan anak? Maha suci Allah, ya, itu. Itu adalah penisbahan yang keji, kan begitu, ya, subhana. Jadi kita mensucikan Allah, ya, kita menjauhkan Allah, ya, atau membersihkan Allah dari sesuatu yang tidak layak untuknya. Itu tasbih. Ya. Jadi at-tasbih tanzihullahi an kulli syai'in. Ya. Membersihkan Allah dari segala sesuatu mimma la yaliqu bihi. Dari segala sesuatu yang tidak layak baginya. Fidzati wa fil fi'li. Ya. Baik zatnya, ya, dari zatnya atau dari perbuatan. Maka ketika kita sholat ya, di dalam sholat pun kan banyak tasbihnya, ya, apa saja tasbih gitu. Ketika iftitah gitu kan ya, ketika iftitah kita bertasbih, kemudian kita ruku, sujud, kemudian ketika duduk di antara dua sujud gitu ya, banyak sekali tasbih. Maka ketika sholat ya, ketika kita berdoa ya, ketika kita berdoa tadi sini ya. Nah, di sini ada penjelasan di antara adab buruk ya, adab
buruk kepada Allah ya ketika berdoa adalah apa? Ketika kita mulai doa kita tidak dengan tasbih dan tahmid. Ya. Kita berdoa ujung-ujung nggak doa gitu. Ujung-ujung minta apa gitu kan ya. Kadang kan kita pun kalau kalau kita menghadap seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi gitu ya. Ketika kita ingin mengungkapkan keinginan kita, apakah to the point? Enggak kan? Oh, kita muji-muji dulu kan. Raja, engkau adalah pemimpin yang begini 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 gitu kan ya. Kami meminta kan begitu. Apalagi ini kepada Allah. Maka ketika ada orang yang berdoa kepada Allah, itu langsung to the point, itu adalah adab yang buruk ya. Dia tidak mempunyai adab. Jadi seharusnya ketika kita berdoa, kita awali dulu dengan tasbih dan tahmid. Tasbih di sini bukan jangan dibatasi bahwa tasbih di sini adalah subhanallah ya. Subhanallah saja, kata subhanallah tidak. Tasbih tadi definisinya apa? Kita mensucikan Allah ya. Kita apa namanya menjauhkan Allah dari hal-hal yang tidak lain. Misalnya ya Allah, Engkau adalah zat yang maha sempurna. Ya. Engkau adalah zat yang maha menciptakan. Engkau adalah zat yang sangat sempurna penciptaanmu. Engkau mengatur alam ini. Wah, gitu ya. Kita mensucikan Allah, kita memuji Allah. Tahmid di sini bukan alhamdulillah aja gitu ya, tapi tahmid di sini kita memuji Allah ya. Bahwa engkau yang menciptakan langit ini. Maka tidak mungkin ya, tidak mungkin engkau eh, mentakdirkan sesuatu yang buruk untuk hambanya. Nah, seperti itu kan ya. Jadi ketika doa diawali oleh tasbih dan tahmid, ya. Tasbih yaitu dengan mensucikan Allah dan tahmid yaitu dengan memuji Allah, ya. Maka apa di dalam salat? Sami Allahu liman hamidah. Ya. Siapa yang Allah dengar? Yang Allah dengar adalah orang-orang yang memujinya. Ya. Makan doa ruku teh apa, Bu? Doa ruku teh apa ya? Coba. Kalau ibu-ibu rukunya apa? Subhana Rabbiyal Azim atau ada lagi? Ada versi lain doa ruku? Gak ada. Ya. Kalau saya biasanya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Maka di situ kan ada ketika ruku itu kan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Ya, wa bihamdika dan dengan memujimu ya Allah. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Jadi ketika meminta meminta diampuni teh kita memuji Allah dulu ya. Kita mentanzih Allah dulu ya. Kita mensucikan Allah dulu. Maka ketika kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah kan gitu ya. Bahwa Allah mendengar siapa yang Allah dengar. Yang Allah dengar adalah orang yang memujinya gitu. Maka mungkin di antara mungkin doa-doa kita gitu ya, ya kok kenapa ya doa doa saya misalnya doa saya belum diijabah gitu. Mungkin bisa jadi karena kita tidak memperhatikan adab berdoa ya. Jadi biasanya langsung ya Allah gitu kan, berikanlah rezeki yang banyak ya Allah gitu gitu. Kita langsung to the point. Oh, saat ini ya, dimulai saat ini bahwa mulailah doa kita ya, doa tulus kita dengan apa? Dengan mensucikan Allah dulu, dengan memuji Allah dulu ya. Makanya kan eh, apa namanya siapa Nabi Yunus ya. Nabi Yunus itu kan ditelan oleh hiu ya, ditelan oleh ikan ikan hiu. Kenapa bisa selamat? Ya. Kenapa bisa selamat? Ini ayatnya. Falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya. Andaikan Yunus ini bukan orang yang selalu mensucikan Allah, ya, pasti lalabisa di sini. Pasti dia akan diam
ya akan tetap berada di fi batnihi, di perut ikan hiu itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, ya sampai hari kebangkitan. Di sini redaksinya bukan falaula annahu kana minad da'in, ya. Di sini Allah menjelaskannya bukan andaikan kalaulah Nabi Yunus ini bukan dari orang-orang yang suka berdoa, gitu kan ya. Tapi di sini redaksinya apa? Mu'minal musabbihin. Bukan orang-orang yang selalu mensucikan Allah. Ya. Jadi selamatnya Nabi Yunus, ya, dari perut ikan hiu itu bukan karena doanya. Bukan. Karena kalau karena doanya, kalimatnya bukan musabbihin, tapi ad-da'in. Da'in itu yang berdoa. Tapi di sini kalimatnya adalah musabbihin. Orang-orang yang bertasbih, yaitu yang selalu mensucikan Allah. Ya. Jadi ini nih, Bu ya. Poinnya di sini bahwa ketika kita sedang berada dalam kesulitan, ya, terkadang kita yang diperbanyak itu adalah doa. Betul, doa pun kita perbanyak. Ya. Tapi apa yang harus lebih diperbanyak? Tasbih. Ya, mensucikan Allah. Tetap memuji Allah. Gitu. Ya, di samping doa-doa kita. Itu tentang tasbih, Ibu ya. Waktunya ini udah 6:30 nih ya. Kita baru tasbih. Insya Allah nanti pertemuan ke depannya kita akan membahas tentang tahmid, tentang istighfar, dan tentang taubat, juga ayat tadi poin-poin yang 3 poin itu ya. Oke. Ada yang tanyakan dulu Ibu-ibu? Ustazah, tadi yang Nabi Yunus musabbihin itu surat apa, Ustazah? Surat apa ya? Nggak tahu apa ya? Bentar, saya cek. Ya, nanti dicari, Ustazah. Nih. Surat As-Saffat ayat 144 tuh. As-Saffat, ada Quran. As-Saffat ayat 144. Makanya apa tuh doa Nabi Yunus, Ibu? Apa disebut di surat itu? La ilaha illa anta itu sudah ya? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh Iya, dhalimin. betul. Ya, di doanya kan tidak ya Allah selamatkan aku gitu. Enggak kan? Ya Allah keluarkan aku dari perut ini, tidak. Tapi itu yang selalu didawamkan oleh beliau. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu kan? Betul tidak? Kita buka ya surat As-Saffat ayat berapa? Surat berapa tuh? Nih, halaman 451. Ya. 451. Nah, itu ada ya. Oh, berarti ayatnya itu 143, 140, 140. Kalau doanya di mana ya? Kalau doa Nabi Yunus di surat apa? Coba. Al-Anbiya bukan ya, Ustazah? Ayat berapa, Bu? Iya, ini surat apa nih? Al-Anbiya benar, Bu. Al-Anbiya ayat 87. Coba dibuka Al-Anbiya ayat 87. Ada ya? Wa dzannuni. Nah, dzannun ini Nabi Yunus ya. Nun itu apa? Ikan hiu. Ya. Idzhaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati, ya. Apa yang beliau seru di kegelapan. Oh, perut ikan hiu kan gelap banget ya.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Jadi yang beliau beliau mentanzih kan, tanzih mensucikan Allah. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada sembahan kecuali Engkau ya Allah, tidak ada yang bisa membantu kecuali Engkau ya Allah, gitu kan ya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, ya. Inni kuntu minadh dhalimin, ya. Sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim, ya, orang yang menzalimi diriku sendiri, gitu ya. Dari orang-orang yang berdosa, begitu. Jadi layaknya ketika kita mendapatkan suatu kesulitan, ya, maka di sini yang pertama apa? Awali doa dengan tasbih, ya, dengan tahmid. Di sini tasbih aja ya. Kemudian apa? Kita mengakui kesalahan kita, ya, mengakui dosa-dosa kita. Gitu. Nah, maka di situ kan langsung fastajabna lahu, maka kami mengijabah doanya. Gitu. Jadi tidak langsung. Padahal siapa? Nabi Yunus tidak meminta untuk dikeluarkan dari perut ikan hiu kan? Tapi beliau meyakini bahwa ini adalah disebabkan oleh dosa saya, ya, disebabkan oleh ketidaksabaran saya, gitu ya. Ya Allah, ini, nah begitu. Ya. Jadi meskipun doa itu tidak terucap dari kita, ya, tapi Allah tahu solusinya, ya, Allah tahu solusinya. Terkadang kita seperti menentukan solusi gitu ya dari permasalahan kita gitu. Padahal yang tahu solusi yang paling tepat ya dari permasalahan itu adalah Allah. Yang Allah perintahkan kepada kita ketika kita mendapatkan bencana apa? Ini ya, kita mengagungkan Allah, ya, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, gitu kan? Kemudian mengakui kesalahan-kesalahan kita. Begitu. Jadi menundukkan hati kita. Jadi musibah itu menjadikan kita semakin tunduk kepada Allah, ya. Jadi menghilangkan kesombongan kita, ya, menghilangkan keangkuhan kita, ujub kita, kebanggaan kita kepada diri kita, seperti itu.